Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. مخلصين له الدين ولو كره المشركون مخلصين له الدين ولو كره المنافقون مخلصين له الدين مخلصين له الدين مخلصين له الدين. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Ashhadu an la ilaha illallah rabbi wa ashhadu anna sayyidana Muhammadur rasulullah nabiyyi. Thumma salatullahi ma'a salami ala nabiyyil mustafa at-tihami Muhammadil hadi min ad-dalali wa afdalis sahbi wa khairu ali. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha la fi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi ka yawmi waladathu ummuh. Jamaah salat Idul Fitri yang semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib Al-Faqir mewasiatkan kepada diri sendiri juga jamaah seluruhnya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Sungguh telah menang, telah beruntung orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, di hari Lebaran, di hari kemenangan, di hari Idul Fitri yang masih dalam suasana pandemi, kita masih dimampukan berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dengan luasa dalam pesantren. Tak lain dan tak bukan sebagai wujud syukur dan bukti pengharapan kita agar termasuk dalam golongan orang-orang yang aflah, yang beruntung, yang menang, yang mana sholat adalah salah satu kuncinya. Jamaah salat Idul Fitri yang semoga Allah memuliakan kita semua. Pada khutbah yang singkat ini, Al-Faqir menyampaikan khutbah yang berjudul 6 kunci menggapai al-falah, yakni menggapai kemenangan. Jamaah salat Idul Fitri yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-falah yang berarti kemenangan berasal dari kata falaha, yaflahu falihun, yang berarti faza wa dhafira bima yurid, yakni mendapatkan apa yang dicita-citakan. Al-Imam Al-Munawi yang wafat pada tahun 1031 Hijriah menjelaskan makna al-falah, yaitu al-fawz bil bughyati fid darain, tercapainya cita-cita dunia dan akhirat. Sesuai dengan penjabaran Syekh As-Sa'di, yaitu ismun jami' li husuli kulli matlubin mahbubin wassalamah min kulli makhufin marhubin. Kata umum untuk menggambarkan tercapainya segala hajat yang diinginkan dan dicintai, dan selamat dari segala yang ditakuti dan yang tak diinginkan.
Jemaah salat Idul Fitri yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semua. Para ulama membagi al-falah, membagi kemenangan menjadi dua. Pertama adalah kemenangan duniawi. Apa itu kemenangan duniawi? Yaitu nailul asbab allati biha tatibul hayat wa hiya al-baqa wal ghina wal 'izz. Yani al-baqa huna as-sihah wal 'afiyah. Mendapatkan sebab-sebab yang mana dengan sebab-sebab tersebut menjadikan kehidupan yang baik, yaitu sehat, afiat, kecukupan dan kemuliaan. Kemudian adapun kemenangan ukhrawi yaitu terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah baqaun bila fana, keabadian tanpa kefanaan. Yang kedua adalah ghina bila faqr, kekayaan tanpa kekurangan. Lalu kemudian yang ketiga adalah izz bila dzul, kemuliaan tanpa kehinaan. Lalu yang keempat adalah ilm bila juhl atau bila jahl, ilmu tanpa kebodohan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, Allahumma la 'aisha illa 'aishal akhirah. Ya Allah, tiada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Jamaah salat Idul Fitri yang semoga Allah memuliakan kita semua. Setelah kita memahami arti al-falah, arti kemenangan, lalu bagaimana cara agar kita sampai kepada kemenangan itu? Berikut Al-Faqir sampaikan 6 kunci menuju kemenangan. Yang pertama adalah beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Beriman itu lebih tinggi daripada sekedar berislam. Beriman di sini juga harus dibarengi dengan sikap qanaah, sifat merasa cukup atas segala pemberian. Sebagaimana hadis baginda Nabi Muhammad SAW, qad aflaha man amana wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bihi. Telah beruntunglah seorang hamba yang beriman kepada Allah, diberi rezeki yang cukup dan ia merasa puas atas pemberian tersebut. Lalu kemudian yang kedua, kiat untuk mendapatkan kemenangan adalah khusyuk salatnya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Lalu kemudian yang ketiga, menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat sehingga waktu dan perbuatannya senantiasa bermanfaat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Lalu kemudian yang keempat apa? Yang keempat adalah berjiwa pemberi, yaitu dengan harta, tenaga dan pikiran. Jika tak mampu berkontribusi banyak dalam hal memberi, maka minimal Al-Quran menjabarkan minimal adalah melakukan hal-hal, memberikan hal-hal yang sifatnya wajib, yaitu walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Kemudian yang kelima adalah pandai menjaga kesucian dan kehormatan diri. Minimal penjagaan terhadap hal yang sifatnya fundamental bagi diri sendiri, bagi makhluk yang dibekali dengan akal, pikiran dan rasa malu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba-hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Syukur-syukur bisa lebih dari itu, yakni lebih dalam lagi, sampai mampu menjaga hati orang lain, tidak hanya menjaga diri sendiri. Sebagaimana akhlak baginda Nabi Muhammad SAW berikut yang tertulis dalam syair Alfiyah Sirah Nabawiyah li Imam Al-Iraqi, yuqbalu kulluhu idza maltafata wa laysa yalwi 'unuqan talafuta. Bahwasanya Rasulullah SAW itu apabila menengok, maka yang menengok bukan hanya leher, bukan hanya kepala dengan tengokan leher,
yaitu saking beliau menjaga hati orang lain. Rasulullah SAW itu pandai menjaga diri, tapi juga pandai menjaga hati orang lain. Apabila dipanggil maka yang nengok bukan sekedar leher, bukan sekedar kepala, tapi badannya menghadap semua. Ya'jabu mimma ya'jabul jalisu minhu. Selain itu juga Rasulullah ikut-ikutan takjub dengan apa yang membuat takjub sahabatnya. Meskipun Rasulullah biasa saja, tapi demi untuk menjaga perasaan hati sahabat-sahabatnya. Misalkan ketika seorang sahabat kita memakai baju yang bagus, yang mana kita juga punya baju yang sama, kemudian dia takjub, bilang ke kita, "Oh bagus ya baju saya," maka kita pun selayaknya sebagai orang yang meneladani sifat Rasul, maka ikut-ikutan memuji, meskipun kita punya bahkan yang lebih bagus. Jadi berpura-pura takjub sebagaimana sahabat-sahabat takjub. Ya'jabu mimma ya'jabul jalisu min. Rasul ikut-ikutan takjub dengan apa yang membuat sahabatnya takjub, meskipun Rasul sebetulnya biasa saja. Walam yakun yuqaddim rukbatahu 'alal jalisi yukrimu. Dan juga Rasulullah SAW dalam hal menjaga perasaan hati orang, hati sahabat-sahabatnya yang mulia, Rasul tidak menaruh lututnya lebih depan daripada lutut sahabatnya yang sedang duduk, melainkan Rasul sejajarkan. Yang demikian adalah dalam rangka menjaga hati. Kemudian juga disebutkan asyadduhum li sahbihi ikrama laisa yamuddu rijlahu ihtirama. Juga Rasul tatkala duduk bersama sahabatnya, tatkala nongkrong dengan sahabatnya, Rasul tidak menselonjorkan kakinya. Lagi-lagi yang demikian karena Rasulullah SAW pandai menjaga hati para sahabat. Semoga syukur-syukur kita juga bisa demikian. Tidak hanya pandai menjaga diri, tapi juga pandai menjaga hati sahabat-sahabat kita. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya adalah la yahsibu jalisuhu anna siwahu aqrabu. Hasil daripada itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW semuanya merasa bahwa dirinya lah yang paling dicintai oleh Rasul, bahwa dirinya lah yang paling dekat kepada Rasul. Hingga akhirnya ada dalam suatu hadis bahwa para sahabat merasa bahwa dirinya lah yang paling dicintai. Saya yang paling dicintai. Sahabat yang lain berkata, saya lah yang paling dicintai. Sahabat yang lain berkata, saya lah yang paling dicintai. Yang demikian karena akhlak Rasul yang tidak membeda-bedakan. Karena Rasul merata dalam hal muamalah. Semuanya merasa dicintai, bahkan paling dicintai. Hingga akhirnya sahabat memberanikan diri bertanya kepada Rasul, berharap bahwa namanya lah yang disebut. Ya Rasulullah, man ahabun nas ilaik. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Kata Rasulullah, Aisyah. Lalu kemudian sahabat bertanya lagi, dari golongan laki-laki dong. Dari golongan laki-laki. Kata Rasulullah, Abuha, yaitu Abu Bakar. Tidak tersebut nama yang bertanya. Tapi demikianlah Rasulullah, pandai membuat orang lain GR, pandai mencuri hati orang lain, sehingga semuanya merasa paling dicintai. Kemudian yang keenam adalah menjaga amanah dan tepat janji. Ini yang keenam daripada kunci mendapatkan kemenangan. Walladzina hum li amanatihim wa wa'dihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang yang melihara amanat-amanat dan janjinya. Hadirin jamaah salat Idul Fitri, kita telah selesai sudah berpuasa Ramadan. Dengan demikian insyaallah bersih sudah dosa-dosa kecil kita yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dan menghidupkan malam-malamnya karena iman semata-mata dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu yang berkaitan dengan hak-hak Allah, yakni dosa-dosa kecil. Lalu kemudian sekarang tengoklah kiri kanan kita, bersihkan juga diri kita dari hak-hak sesama.
minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim.